Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan berlimpah atas Bapak Ibu Saudara. Senang rasanya saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara meskipun secara virtual atau secara online dalam ibadah raya Gereja Allah Baik Jemaat Kanaan Genteng pada 10 Januari 2021. Walaupun dilaksanakan secara online atau secara virtual, tapi saya yakin Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Baiklah, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau tundukkan diri di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Bapa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, pakai setiap kami, layakkan kami ya Bapa. Pakai lidah kami, mulut kami, pikiran kami, hati kami dan tubuh kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Sehingga Tuhan, puji-pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Mari kita bersyukur karena kasih-Nya begitu besar. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi bintang, jika cakrawala jadi kertasnya, tak cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Jika
Shalom Aleihim, saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, kita juga sudah memberikan penyembahan yang terbaik kepada Allah kita. Saatnya kita akan bersama-sama menikmati firman kebenaran. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur apabila kami boleh kembali melaksanakan ibadah kami pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur pula
kalau kami sekalian boleh ada sampai hari ini, semata-mata karena kebaikan. Kiranya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, berkenan dan layak di hadirat Bapa. Dan saat ini kami akan dengar firman-Mu, berkati kami oleh kebenaran-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian tentang firman yang akan kami dengar bersama. Pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat siang atau sore atau malam saat saudara berkenan mengikuti ibadah online hari ini, mari kita bersama-sama siapkan hati untuk kita menikmati berkat Tuhan. Saudara, dalam satu kepribadian orang-orang percaya, tentunya dituntut oleh Tuhan menjadi seperti yang Ia mau, memiliki kepribadian yang seperti Yesus kehendaki. Nah, untuk itu diperlukan adanya satu perubahan, diperlukan adanya satu kemauan dari diri yang paling dalam, hati yang paling dalam untuk mau berubah, bermetamorfose dari tabiat lama menjadi tabiat yang baru seperti Kristus. Nah, pada saat ini mari kita akan baca di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Silakan buka Alkitab saudara, sediakan alat-alat tulisnya, dan mari perhatikan ayat-ayat ini yang akan saya bacakan buat kita dan ikuti dari rumah. Roma 12 ayat yang kedua. Begini firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ulang. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, di dalam ayat ini Rasul Paulus menasihatkan kepada orang-orang Roma bahwa kalau kita membaca pada ayat yang pertama, supaya jemaat atau kita sekalian memberikan persembahan yang hidup, memberikan persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah, yaitu apa? Persembahan diri kita ini. Kemudian di dalam ayat yang kedua ini ditegaskan, saudara, supaya kita berubah oleh pembaharuan budi, oleh pembaharuan budimu katanya. Ya, dalam bahasa terjemahan lama dikatakan oleh pembaharuan hatimu. Saudaraku, pengertian berubah adalah berganti bentuk atau rupa. Saya ulangi. Pengertian berubah adalah berganti bentuk atau rupa. Seperti kalau kita memperhatikan ulat. Ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu karena melewati proses. Saat ia menjadi kepompong, kemudian selama itu dia tidak makan, tidak minum, lalu dia akhirnya muncul kupu-kupu yang indah. Jadi ada satu perubahan yang drastis 180 derajat. Perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, saudaraku sekalian, jadi berubahlah atau ubahkanlah dirimu. Ya, ubahkanlah dirimu dengan pembaharuan hati dalam terjemahan lama. Ya.
itu mengandung satu perintah. Jadi frasa berubahlah atau ubahkanlah mengandung satu perintah untuk kita berubah. Jadi ada perintah untuk kita berubah. Dan ketika perintah untuk berubah itu berarti kita harus menanggapi mau atau tidak kita berubah. Nah, saudara, tentunya perubahan yang diharapkan oleh firman Allah, perubahan yang diharapkan oleh Tuhan setelah kita dimerdekakan dari dosa ini adalah berubah ke arah keserupaan dengan Kristus. Nah, jadi kata perintah berubahlah ini harus kita tanggapi secara pribadi. Kita harus mau. Ya. Jadi niat hati ini mau berubah. Nah, saudaraku sekalian, dan tentunya perubahan yang dimaksud adalah didasari dari ketaatan, dari kerendahan hati. Orang yang mau menurut perintah itu adalah orang yang taat dan rendah hati. Nah, kita saat ini diperintahkan untuk apa? Untuk berubah. Ayo kita tanggapi dengan rendah hati, dengan penuh ketaatan. Berubah ke arah di mana Yesus mau. Nah, saudaraku sekalian, dan perubahan yang dimaksud dari ayat yang kedua dari Roma 12 ini bukan perubahan secara fisik, bukan perubahan yang bersifat duniawi, akan tetapi perubahan tentang karakter atau perubahan tentang tabiat. Jadi karakter yang duniawi itu tabiat yang duniawi berubah berkarakter seperti Kristus, bertabiat ilahi. Nah, saudaraku, oleh sebab itu di dalam setiap kita saat ada perintah berubahlah. Kenapa? Kok ada perkataan berubahlah? Apa Tuhan tidak bisa merubah kita? Bim sama bim kayak orang sulapan gitu. Sebenarnya bisa. Akan tetapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau ada satu partisipasi keikutsertaan kita sebagai anak-anaknya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Setelah dimerdekakan daripada dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Itu terjemahan lama. Dalam terjemahan baru, bahwa kamu dimerdekakan dari dosa, maka jadilah hamba kepada kebenaran. Kenapa demikian? Tadinya kita hamba dosa, setelah diselamatkan di dalam Kristus, maka di situ kita berubah menjadi hamba kebenaran. Juga di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 di sana dikatakan bahwa setiap orang yang percaya Yesus, orang yang di dalam Kristus adalah merupakan ciptaan yang baru. Nah, Tuhan menghendaki itu. Setiap kita sudah terima Tuhan, kita percaya Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman, itu mengarah kepada perubahan karakter, perubahan tabiat yang semula tabiat dosa menjadi tabiat ilahi atau berkarakter Kristus. Nah, saudaraku sekalian, mengapa kita harus berubah? Apakah tujuan Allah sebenarnya yang menuntut kita berubah? Mari kita akan simak. Yang pertama, kita baca ulang pada ayat yang kedua dari Roma tadi, bahwa sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Itu yang pertama. Tujuan Allah meminta kita berubah adalah supaya kita dapat membedakan atau mengerti atau memahami tentang kehendak Allah, dan juga dapat memahami yang bukan kehendak Allah. Kita mengerti, kita pahami itu kehendak Allah atau bukan. Sebab itu mari pertajam hikmat kita supaya Tuhan berkenan.
kepada kita. Jadi yang pertama, supaya kita dapat membedakan kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya kita mengerti apa yang baik menurut standar firman Allah. Saya bacakan ulang ayat yang kedua tadi, bagian yang terakhir. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, saudara, jadi yang kedua adalah mengerti tentang apa yang baik menurut standar firman Tuhan, menurut standar kerajaan Allah. Apa yang baik itu menurut standar firman Allah? Yang pertama, apa yang berkenan kepada Allah. Dan yang kedua, apa yang sempurna. Nah, saudara, ketika kita berubah menjadi seperti yang Kristus mau, maka kita akan dipimpin Roh Kudus untuk kita mengerti bagaimana membedakan kehendak Allah dan bukan. Kemudian kita mengerti tentang apa yang baik menurut standar firman Allah, yaitu apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Nah, saudaraku, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berubah dengan penuh kesadaran? Bukan karena dorongan orang lain, bukan karena didorong oleh pendeta, bukan karena diancam oleh siapapun. Nah, saudaraku, hanya satu jawabnya. Cara bagaimana kita bisa berubah, cara bagaimana kita bisa mengerti semuanya itu, supaya kita berubah, supaya kita menjadi seperti yang Yesus mau. Cuma ada satu cara. Apa caranya? Bahwa kita harus menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah milik Allah. Setelah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya di kayu salib, kita bukan milik kita sendiri. Kita ini sepenuhnya milik Allah. Kita hamba pada kebenaran. Nah, oleh karena itu, perintah untuk berubah menjadi bertabiat ilahi itu harus kita lakukan, karena itu wajib hukumnya sebagai orang-orang milik Allah. Alkitab katakan kita sebagai manusia-manusia Allah. Karena apa? Kita sudah ditebus dengan darahnya, kita telah dibenarkan, kita telah diperdamaikan dengan Bapa di surga melalui karya salib Kristus. Maka mari sadari, saudara dan saya bukan milik kita sendiri. Kita tidak berhak atau menentukan masa depan kita sendiri, tapi Allah yang menentukan masa depan kita. Sebab itu, mari kita berubah seperti yang Tuhan mau, menjadi berkarakter ilahi. Nah, saudaraku, jadi kita harus benar-benar melepaskan tabiat duniawi kita yang suka berdosa. Mungkin kita tidak berbuat dosa, kejahatan dan sebagainya. Mungkin karena apa? Kebiasaan-kebiasaan kita yang suka menyakiti orang lain. Kebiasaan kita yang suka bicara yang kotor. Kebiasaan kita yang suka menggemakan kebencian. Kebiasaan-kebiasaan yang suka memfitnah orang. Tabiat duniawi. Kebencian, sakit hati. Kemudian apa lagi? Kepahitan hati, menyimpan kesalahan orang lain, membuka aib orang lain. Mari berubahlah oleh pembaharuan budimu menjadi seperti Kristus. Sebab ketika kita hidupnya berubah, kita menuju kepada kesempurnaan. Jangan pernah ada yang abu-abu. Dingin tidak, panas tidak. Seperti teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Wahyu pasal 3, 15, 16.
Karena kamu dingin tidak, panas pun tidak, maka aku akan memuntahkan dari mulutku. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai kita itu mendapatkan satu ancaman dari Tuhan karena kita tidak sesuai standarnya Tuhan. Kita tidak pernah berubah mulai dari kita kecil kenal Tuhan sampai dengan sekarang kita sudah usia seperti ini. Bahkan anak-anak muda yang sedang mengalami satu dinamika kehidupan. Maka mari warnai dengan perubahan seperti Kristus. Nah, untuk itu saudaraku sekalian, jangan sampai kita menganggap sepele. Jadi Kristen gini aja nggak apa-apa. Melayani Tuhan gini aja nggak apa-apa. Maaf saudara. Kalau kita memiliki pendapat biasa seperti ini, tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati dan menghargai korban Kristus di kayu salib, sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan saat ini. Percuma kita jadi Kristen kalau tidak mau berubah. Dan kalau kita mau berubah itu bukan kita jaga nih Tuhan ngubah kita, enggak, tapi Tuhan mau kita sendiri yang melakukannya. Cuman masalahnya mau berubah atau tidak. Itu saja. Saudara mau berubah atau tidak? Kalau saudara mau berubah, mengarah kepada karakter ilahi, saudara akan diperkenan oleh Tuhan. Dan saudara akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Bukan saja untuk berkat duniawi, tapi juga untuk berkat-berkat rohani. Juga berkat-berkat kehidupan kekal nanti di dalam kerajaan-Nya. Saudaraku sekalian, sekali lagi saya bacakan ayat ini buat kita sekalian, saudaraku sekalian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita tutup dengan doa. Renungkan firman Tuhan ini. Maukah saudara berubah? Maukah saudara berubah? Saya ulang, maukah saudara berubah? Tuhan menuntut perubahan itu supaya kita layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati firman kebenaran ini. Tanamkan di dalam hati kami yang paling dalam, biar kami boleh mengalami perubahan di dalam Kristus. Perubahan menjadi seperti yang Kau mau, supaya kami berkenan kepadamu, supaya kami boleh memiliki keserupaan dengan Kristus. Kami dapat membedakan kehendak Allah. Kami tidak dapat memahami kehendak Allah. Dan kami dapat memahami apa yang benar, apa yang baik, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bentuk kami, jemaat-Mu ya Bapa, menjadi seperti yang Kau mau. Terima kasih. Dan saat ini kami mengakhiri ibadah kami saat ini. Berkati saudara kami, pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan mulai dari awal puji-pujian, penyembahan sampai dengan saat ini. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan ini, bahkan operator juga Tuhan berkati. Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kesulitan Tuhan berikan jalan keluar, dan yang mengalami persoalan-persoalan yang menyulitkan, Tuhan Engkau yang memberikan pertolongan, memberikan pembelaan kepada setiap umat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat negara kami Indonesia. Bapa, masa pandemi COVID-19 masih belum juga reda. Bahkan mulai tanggal 11 Januari nanti dilaksanakan atau diberlakukan PSBB untuk wilayah Jawa dan Bali. Tolong kami anak-anak,
Tolong kami bersama-sama saudara-saudara kami seiman yang berada di seluruh Indonesia ini. Lindungi Tuhan. Berikan perlindungan dari penularan COVID-19. Dan juga Tuhan, berikan pertolongan-Mu kepada pemerintah kami, negara kami Indonesia. Berikan hikmat pada Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kiai Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden dengan seluruh jajaran kabinet, Gubernur, Bupati, Wali Kota, aparat keamanan TNI, Polri, Tuhan berkati kesemuanya. Bahkan tenaga-tenaga kesehatan yang sedang merawat para pasien COVID-19, berikan perlindungan dan juga dilaksanakannya vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati. Kiranya vaksin ini memberikan kekebalan kepada setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah kami pada saat siang atau sore atau malam hari ini. Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada akhirnya, saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi, kasih setia, kasih karunia Putra Allah yang Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, terus kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, kita akhiri dan jangan lupa terus jaga kesehatan dan jangan lupa pula terus lakukan protokol kesehatan dengan tertib, dengan disiplin, tetap memakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan jaga jarak. Jangan kita melanggar supaya kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku.